Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan melakukan praktik baik 7 jurus BK hebat. Ini praktik baiknya adalah jurus 7, yaitu menata situasi. Kemudian ada 4 aplikasi yang digunakan. Yang pertama ada aktivasi, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kita lanjut. Mungkin Pak Min bisa bacakan nih, Pak Min. Selamat datang pendekar di hutan situasi. Pada pertemuan kali ini, kamu akan belajar jurus ke-7, fokus dan konsentrasi dengan teguh, agar bisa mengalahkan siluman malaria yang akan membuat kamu berkeluh. Jika bisa menguasainya, jurus ini kamu akan membantumu menata situasi dengan penuh. Selamat menempuh wajah sedikit ripuh. Kamu harus tetap semangat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini prinsipnya. Jadi prinsip pengurangan resiko. Jadi ada rumusnya ya, Bapak Ibu. Di sini ada rumusnya. A kali R sama dengan K. Ini resiko. Nah, kemudian A itu apa sih? A itu adalah ancaman eksternal. Ya, berarti ancaman yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian R ini kerentanan. Kerentanan itu berasal dari internal, ya. Berarti bisa dikendalikan. Kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Kemudian K-nya kapasitas, kesadaran, kebijakan, fasilitas. Ini praktik baik. Ini aspek aman, aspek aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya. Kemudian aman dari kekerasan. Aman dari kekerasannya ada 2. Ya. Aman di ranah online, aman dari bencana. Aman dari ranah online ini biasanya kalau zaman sekarang ada cyberbullying. Nah, berarti ini kita harus aman dari ini ya. Kemudian nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, dan nyaman sarana prasarana. Jadi harus lingkungannya nyaman, prasarananya pun nyaman. Kemudian gembira dalam belajar, menggembirakan, gembira dalam minat dan bakat, gembira dalam bermain. Nah, ini agak kecil ya, kita besarkan. Bentar. Nah, dia ya. Belum. Oke, kita masuk ke di sini dulu ya. Apakah lingkungan belajar saya sudah aman, nyaman, mengembirakan? Nah, ini. Yang A-nya ancaman eksternal, berarti berasal dari luar kendali sekolah. Pengaruh, contohnya pengaruh geng remaja atau senioritas dari luar. Konten kekerasan di media sosial. Ketidakharmonisan di rumah. Ini termasuk ancaman eksternal. Kemudian ada kelemahan internal dari dalam sekolah. Ini contohnya area sekolah yang minim pengawasan. Masih minim kegiatan pengembangan bakat. Sistem pelaporan murid yang belum aman atau ramah. Kemudian kapasitas yang bisa diperkuat. Nah, ini kapasitas yang kita bisa perkuat. Yang pertama, pembelajaran yang interaktif. Nah, pembentukan berbagai klub berdasarkan minat dan bakat. Layanan konseling yang mudah diakses dan guru BK terlatih yang siap mendampingi. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi Bapak ya. Nah, ini rumusnya tadi. Rumus resiko.
A kali R, berarti ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas dapat resikonya. Nah, kemudian sekolah aman, nyaman, mengembirakan. Pendidikan yang aman, nyaman, dan mengembirakan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang. Ini namanya konsep PAUD. Nah, murid secara optimal, ketika murid merasa aman dari tekanan fisik maupun psikologis, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dan mengekspresikan diri. Suasana yang nyaman memungkinkan murid untuk berkonsentrasi dan menyerap materi pelajaran dengan lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang menggembirakan mendorong motivasi intrinsik serta rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, jadi kalau siswa itu sudah aman, merasa aman, nyaman, dan mengembirakan, nah ini yang akan didapatkan menggunakan konsep PAUD. Kemudian yang di sini, mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang pendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal, serta menguatkan karakter positif. Mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, ini tadi konsepnya, ini sudah kita lihat tadi. Nah, seperti apa? PAUD ya, bermain. Nah, pendidikan nyaman. Nah, karena di sekolah itu kita harus aman, nyaman, dan mengembirakan. Nah, ini. Nah, contohnya bermain. Aman, apa sih indikatornya? Nah, ini indikator aman. Bebas dari kekerasan fisik, psikis, verbal, daring, seksual. Aman secara digital, aman dari bencana lingkungan sehat dan bersih. Nah, sistem yang dibangun menyediakan kotak curhat, aman melakukan screening ringan perilaku agresif, melatih murid dan guru menjadi peer mediator atau sahabat anti bullying, membuat SOP perlindungan murid bersama kepala sekolah. Nah, ini sudah kita lakukan ya, ini apa kemarin tim TPPK, ya kan, berarti ada SOP-nya kemarin di sini. Nah, kemudian nyaman, ini indikator nyaman. Relasi yang empatik antara guru, murid, dan staf. Fasilitas bersih dan ramah untuk lingkungan bersih, hijau, bebas dari polusi, sampah, dan bau tidak sedap. Nah, ini sekolah kita sudah hampir ya termasuk nyaman ya, karena ini Adiwiyata nih luar biasa di sini. Nah, sistem yang dibangun menyediakan ruang tenang bagi murid yang sedang cemas. Guru sebagai fasilitator kegiatan saling mengenal dan membangun relasi. Ya. Pelatihan empati dan komunikasi. Asertif ke guru dan OSIS. Membuat survei sederhana apa yang membuat kamu betah atau tidak betah di sekolah. Jadi kita harus tahu nih. Kemudian mengembirakan. Ini indikatornya pembelajaran interaktif, waktu dan ruang bermain yang cukup, pengembangan minat dan bakat. Ini sistemnya sistem pembelajaran berbasis aktivitas dan pengamalan. Adanya klub minat bakat yang menyenangkan tanpa nilai, tanpa beban sarana dan waktu bermain yang memperhatikan safety. Berarti harus memperhatikan safety juga ya, keamanan. Nah, berpikir sistem. Ini mungkin Bapak Ibu bisa tes ini, coba ditembak dulu ini. Nah, ditembak, dilihat sekilas videonya. Nah, bisa, Amin? Nah, coba dilihat videonya, dinyaringkan aja. Bisa? Nah. Pada tahun 1950-an, orang kaya Kalimantan, Indonesia menderita karena wabah malaria. Jadi mereka menghubungi WHO untuk minta bantuan. WHO pun punya solusi siap pakai,
yaitu menyemprot DDT di seluruh Nah, dari cerita pada video tadi, kita belajar dampak dari sebuah solusi instan yang tidak mempertimbangkan interkoneksi suatu sistem yang kompleks. Kegagalan mengantisipasi konsekuensi sekunder dan tersier dari intervensi DDT menunjukkan betapa pentingnya berpikir sistematis. Berpikir sistem memungkinkan kita untuk melihat masalah dalam konteks yang lebih luas, mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang kompleks. Nah, berarti tadi kan sebabnya malaria tadi ya. Nah, kemudian ada dari WHO menyebarkan disinfektan. Nah, berarti kan dari sebabnya dulu. Nah, dan memahami bagaimana perubahan pada suatu bagian sistem dapat mempengaruhi bagian lainnya. Dengan mengadopsi perspektif sistematik, kita dapat merancang solusi yang lebih holistik, efektif dan berkelanjutan, serta menghindari konsekuensi negatif yang tidak diinginkan seperti terjadi pada masyarakat Dayak. Akibat pendekatan yang tidak dipertimbangkan keseluruhan sistem ekologi dan sosial mereka.
Kemudian ada 5 unsur berpikir sistematis. Perhatikan 2 gambar berikut. Ada 2 gambar ya. Nah, baik gambar kiri maupun kanan memiliki komponen yang lengkap, namun hanya yang sebelah kanan bisa berfungsi dengan baik. Mengapa? Ya karena pada gambar yang kiri komponen-komponen tidak terhubung. Keterhubungan adalah 1 dari 5 unsur sebuah sistem. Nah, berarti yang namanya sistem itu berarti harus ada keterhubungan. Nah, sini sama bentuknya, ya kan? Lengkap. Tetapi karena kabelnya tidak nyambung, nah, tidak terhubung, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika sistemnya tersambung, terkoneksi semua, nah ini sebuah sistem itu akan berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada resources, ya. Sumber daya, bahan kapasitas, kemampuan daya. Nah, rules, perandanan fungsi, relasi ya, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi. Rules, aturan, kebijaksanaan, budaya, dan norma. Results, hasil atau dampak. Nah, ini antara kelima ini harus saling terhubung sehingga menjadi 5 unsur sistem atau 5R. Ini contoh analisis 5R. Yang pertama, results-nya fenomena bully saat ini. Masih banyak tindakan bully yang terjadi dan dinormalisasi. Jadi masih banyak ya. Kemudian resource-nya, kapasitas pengetahuan tentang bully-nya, kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Misalnya bullying dianggap sebagai bercanda. Mungkin sering anak-anak sering olok-olokan ya, menurut mereka bercanda ya kan. Nah, sebut-sebut nama, padahal itu termasuk salah satu bullying verbal. Kemudian rules. Nah, ini tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bully. Kini hanya ada tindakan reaktif saat ada bully terjadi. Setelah itu hilang lagi. Nah, makanya ada di sekolah itu dibentuk TPPK, ya, tim penanganan kekerasan yang ada di sekolah. Biasanya ketika ada anak dibully ini tidak putus pada saat anak itu dibully, tetapi setelah itu masih ada prosesnya untuk perbaikannya. Jadi tidak putus pada saat habis dibully kita selesaikan, tetapi masih ada kelanjutannya. Jadi tidak hilang dia. Jadi harus dibina terus. Kemudian rule. Kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif yang membiarkan dan menormalisasi bully. Guru dan organisasi murid tidak berperan besar dalam penanganan bully. Nah, ini role-nya ya, banyak hanya sebagai penonton. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5-nya relasi. Tidak ada kerjasama dan koordinasi khusus antara pihak-pihak di sekolah atau pihak-pihak sekolah dengan organisasi masyarakat atau tim ahli yang punya keahlian dalam pencegah bully. Nah, jadi harus ada semua. Nah, ini all system, new system, perubahan sistem. Nah, ini sistem lama. Sistem lama masih banyak tindakan bully yang terjadi dinormalisasikan. Nah, untuk sistem barunya tindakan bully berkurang 50%. Apabila ada perubahan, ya kan, dari sistem lama kita lakukan perubahan, maka berkurang 50%. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang bully, ini yang old sistemnya, yang resource-nya tadi, new sistemnya, sistem barunya, edukasi bully dimasukkan ke dalam orientasi murid. 70% murid punya pemahaman yang benar tentang bully, jadi dimasukkan di dalam pembelajaran. Kemudian ini all-nya yang barunya ada kebijakan anti-bullying, berupa surat komitmen yang ditandatangani oleh semua guru, murid, dan orang tua. Nah, ketika kita melakukan perubahan-perubahan ini, ya, maka sistem bullying yang ada di sekolah ini akan berkurang. Ini sistemnya tadi, makanya sistem yang harus dirubah dari sistem lama menjadi sistem baru. Nah, ini yang dalam bakat ya. Nah, jadi pengembangannya ini yang dirubah. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, ini analisis resiko tadi.
Ancaman faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh sekolah. Apa saja kira-kira? Kemudian kerentanan, faktor internal atau hal-hal yang bisa dikontrol dan ditingkatkan menjadi kapasitas. Jadi kerentanan ini juga bisa ditingkatkan menjadi kapasitas. Kapasitas hal-hal yang menjadi kekuatan sekolah apa saja. Nah, kemudian ini di sini old system, new system. Kita buka lagi yang sebelahnya. Maklum nih, banyak slide-nya. Mau deh. Tadi sampai ini tadi. Nah, ini. Oke. Bapak Min. Selamat Pendekar, kamu sudah menguasai jurus ke-7, menata situasi. Kamu sudah menguasai jurus mengukur risiko dan juga 5R. Pakailah jurus ini untuk diri sendiri dan juga untuk sekolahmu agar kapasitas bisa semakin meningkat, mengajar jadi semakin semangat. Oke. Ini materinya sampai di sini ya. Berarti kita sudah tahu bagaimana cara menata situasi. Ya, jadi tadi menata situasi itu yang awalnya mungkin sekolah itu tidak aman, tidak nyaman, tidak menggembirakan. Ya, setelah kita mempelajari menata situasi, kita bisa merubahnya sistem yang lama ya menjadi aman, nyaman dan menggembirakan. Ya, berdasarkan dengan rumus resiko tadi ya. A dikali apa tadi rumusnya? Nah ini ya, A dikali R sama dengan K. Nah, ini resiko ini bisa naik, bisa juga turun. Nah, jadi kita harus tahu dulu ancaman eksternalnya itu apa saja yang ada di sekolah kita. Kemudian kerentanannya apa sih yang ada di sekolah kita. Kemudian kapasitasnya apa saja. Nah dari sini kita masukkan rumus totalnya, maka itu akan menjadi resikonya. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian ada tadi juga 5R ya. Jadi kita harus sistem itu harus terbentuk secara utuh ya. Kalau tidak terbentuk secara utuh sistem itu maka tidak nyambung tadi ya. Nah, seperti gambar lampu tadi, ketika sistem itu terkoneksi, ya, maka sistem itu akan berjalan dengan baik. Ketika tidak tersambung dengan baik, mustahil akan terjadi situasi yang baik, aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.